Ciputat 2024. Selamat datang di modul 3 fencing. Jadi di sini nanti teman-teman akan belajar mengenai sistem dinamis. Jadi nanti akan ada penayangan video pembelajaran, lalu ada juga running program serta pegangan jurnal. Selamat menonton. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit materi tentang modul 3 ini, yakni software Vensim atau Ventana System. Nah, untuk tujuan dari praktikum pada modul 3 kita kali ini, yang pertama adalah teman-teman praktikan itu dapat menganalisis permasalahan di dunia industri dengan melakukan simulasi secara dinamis dan diselesaikan dengan berbagai skenario. Lalu yang kedua, praktikan dapat memahami fungsi dari software Vensim PLE itu sendiri. Dan yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem dinamis dengan software Vensim. Nah, untuk pengertian dari Vensim sendiri, Vensim adalah alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar model dari sistem dinamis tersebut dapat disimulasikan, dianalisis, dan juga dioptimalkan. Nah, software Vensim ini dapat digunakan untuk membuat sebuah konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, serta optimasi dari model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram ini diagram timpal kausal atau bisa disebut dengan causal loop, lalu ada diagram stock and flow gitu. Oke, selanjutnya di sini software Vensim sendiri punya 3 macam atau 3 konfigurasi berdasarkan dengan kebutuhan pengguna dari Vensim ini sendiri. Yang pertama ada Vensim PLE atau Personal Learning Edition, yang dimana PLE ini digunakan untuk membuat sistem dinamis, tapi lebih dikhususkan ke proses pembelajaran atau edukasi gitu. Lalu yang kedua ada Vensim Profesional, yang dimana digunakan untuk proses kerja gitu. Jadi di dalamnya itu lebih kompleks dan lebih rinci gitu. Lalu selanjutnya ada Vensim DSS. Jadi lebih ke, kalau Vensim DSS ini lebih ke bisa dikonfigurasikan atau bisa ditautkan dengan perangkat lunak lainnya gitu. Jadi kalau misalnya disambungkan ke program dengan software lain itu biasanya pakai Vensim DSS gitu. Oke, selanjutnya di sini ada simulasi sistem dinamis. Jadi sebenarnya materi ini udah kalian dapetin kemarin waktu di minggu pengantar. Cuman sekarang kan waktunya software dengan simulasi dinamis. Jadi, sedikit aku tekankan lagi bahwa model dinamis di sini merupakan model yang dapat dikembangkan untuk menunjukkan perubahan overtime permintaan dan juga pasokan. Nah, model ini juga merefleksikan perubahan melalui simulasi ataupun berdasarkan waktu real dan menghitung komponen secara konstan dengan memasukkan beberapa alternatif tindakan yang akan datang. Nah, simulasi sistem dinamis sendiri adalah penggunaan program komputer atau bisa kita sebut software untuk memodelkan dari perilaku sistem dinamis itu sendiri terhadap perubahan waktu gitu. Oke, selanjutnya di sini ada dari langkah-langkah sistem dinamis. Jadi untuk melakukan simulasi sistem dinamis kita punya beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan juga menentukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi dari suatu permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, menganalisis feedback atau umpan balik dan juga interaksi antar faktor serta masalah dengan membuat sebuah causal loop diagram. Lalu yang selanjutnya, melakukan perhitungan simulasi dan memverifikasi serta menganalisis model yang telah kita buat. Lalu selanjutnya menerapkan berbagai kebijakan model dengan melakukan modifikasi atau skenario. Lalu yang kelima, melakukan simulasi terhadap perubahan skenario. Dan yang keenam, menarik kesimpulan dari pembuatan model. Nah, langkah-langkah dari simulasi sistem dinamis ini nanti akan kita terapkan pada saat praktikum. Nah, selanjutnya nanti kalau teman-teman praktikum, ada beberapa output yang kita butuhkan. Yang pertama di sini ada causal loop diagram. Jadi causal loop diagram sendiri adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Nah, CLD di sini dalam bentuk diagram yang diisi dengan beberapa garis lengkung yang berujung panah dengan menghubungkan antara satu faktor dengan faktor-faktor lainnya. Jadi pada setiap panah itu kalau kalian amati itu ada tanda plus dan ada tanda min. Nah, tanda plus di sini menunjukkan bahwa hubungan itu saling menguatkan, sedangkan kalau tanda min itu menunjukkan arti sebaliknya gitu. Nah, untuk output selanjutnya ini ada yang namanya stock flow diagram. Stock flow diagram di sini penjelasan lebih rinci dari causal loop diagram tadi. Jadi karena nantinya kita akan lebih memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel. Sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level dan variabel yang merupakan laju aktivitas setiap periode waktu. Nah, di sini biasa disebut dengan rate gitu. Nah, di stock flow diagram itu dipengaruhi oleh variabel stock yang menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Lalu ada level yang merupakan akumulasi di dalam sistem itu sendiri. Nah, level sistem ini biasa dikenal dengan state variable system. Lalu untuk selanjutnya ada variable stock yang merupakan suatu struktur kebijaksanaan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana
suatu keputusan itu dibuat berdasarkan kepada informasi yang tersedia di dalam sistem. Nah, rate tadi itu merupakan satu-satunya variabel dalam model yang dapat mempengaruhi si level itu sendiri gitu. Untuk yang ketiga di sini ada user interface. Jadi user interface ini nantinya itu berbentuk itu ada grafik sama input slider. Jadi nanti itu input slider itu bisa di-adjust, bisa menyesuaikan dari data yang kita miliki. Jadi nanti ketika di-adjust, ketika diatur bisa disesuaikan dengan data kita. Nanti itu grafiknya juga akan terpengaruh dari si data tersebut gitu. Mungkin itu aja penjelasan materi dari aku. Bisa dilanjutkan ke penjelasan terkait software intensif itu sendiri. Oke teman-teman, setelah tadi teman-teman mendengarkan sekilas mengenai teori sistem dinamis serta Vensim, jadi sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencoba mensimulasikan sistem dinamis itu dengan software Vensim. Jadi kita langsung aja ke studi kasusnya. Oke teman-teman, untuk narasinya adalah sebagai berikut. Perusahaan Teh Celup PT Sikop Jaya ingin melakukan produksi teh celup dengan permintaan konsumen yang tidak menentu. Dengan berbagai kapasitas perusahaan, setiap tahunnya perusahaan tentu dapat memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan ini hendak mencari cara untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi, yakni memanfaatkan sumber daya, meliputi tenaga kerja maupun mesin. Akan tetapi, permasalahannya adalah banyaknya variabel dalam sistem produksi yang memengaruhi perencanaan kapasitas produksi. Variabel ini tentunya saling berhubungan atau berinteraksi di dalam sistem produksi tersebut. Maka itu, langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan simulasi sistem dinamis dengan membuat model serta menggunakan berbagai skenario agar kapasitas produksi tiap tahunnya dapat memenuhi permintaan para konsumen. Untuk mengetahui interaksi ini, maka langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat causal diagram atau diagram sebab akibat agar kita dapat mengetahui satu, variabel yang terlibat di dalam sistem produksi tersebut. Yang kedua adalah hubungan sebab akibat variabel sistem ke dalam bahasa gambar, serta yang ketiga adalah arah hubungan antar variabel. Oke, selanjutnya kita langsung buka aja bensinnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ke menu bar file dulu, setelah itu kita langsung model. Nah, di sini teman-teman jangan lupa kita membuat batasan waktunya di dalam model. Di sini kita mengasumsikan data tersebut adalah 5 tahun untuk sistem produksinya, di mana initial time-nya kita langsung ubah ke 2024 serta final time-nya 2029. Serta jangan lupa kita ubah juga initial time-nya menjadi year karena kita menggunakan waktunya dalam tahun. Oke, selanjutnya adalah teman-teman menentukan variabel utamanya, yaitu merupakan ketersediaan teh celup. Di sini teman-teman tentukan aja dulu variabelnya. Yang pertama adalah hasil panen, di mana teh itu akan berhasil panen, di mana akan menambah ketersediaan teh celup tersebut. Lalu yang kedua adalah gagal panen. Teman-teman sedikit. Yang kedua adalah gagal panen, di mana menjadi faktor yang dapat mengurangi ketersediaan teh celup. Serta yang ketiga adalah permintaan. Tingkat permintaan teman-teman, di mana ini dapat mengaruhi juga dari ketersediaan teh celup itu. Jika permintaan semakin tinggi, maka ketersediaannya juga semakin berkurang. Kenapa? Karena tentunya perusahaan itu harus memenuhi permintaan yang ada. Oke, teman-teman, setelah itu kita menentukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil panen, gagal panen, serta tidak kita. Di sini aku punya 3 variabel pendukung atau faktor pendukung dalam hasil panennya. Yang pertama adalah luas lahan, di mana luas lahan ini jika semakin besar maka panennya juga semakin besar. Lalu ada pemupukan terukur, jika pemupukannya dapat diukur dengan baik maka ini akan membantu panen teh tersebut. Lalu yang ketiga adalah penggunaan teknologi modern, di mana teknologi modern ini tentunya sangat mendukung proses panen tersebut. Oke, lalu yang kedua adalah kita menentukan faktor dari gagal panen. Yang pertama adalah gangguan hama, kedua adalah kurangnya pengairan, dan yang ketiga adalah suhu dan iklim. Jika suhu dan iklim tidak menentu, maka tentunya hasil panen juga tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah tingkat permintaan, di mana terdapat presentasi peningkatan, serta yang kedua adalah presentasi penurunan. Oke, sudah semua teman-teman, dan setelah itu kita langsung aja menggunakan arrow untuk menyambungkan faktor tersebut ke hasilnya. Nah, ini merupakan sebabnya serta ini akibatnya. Seperti itu teman-teman, sambungkan aja dulu.
Oke, sudah teman-teman. Nah, setelah itu kita atur untuk arrow-nya. Nah, di sini untuk polarity-nya kita menggunakan plus. Kenapa? Karena faktornya itu tadi mendukung hasil panennya. Nanti kita bisa rapikan juga seperti ini. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, ini kita samakan aja sama-sama positif karena merupakan faktor pendukungnya. Lihatnya seperti ini teman-teman. Lalu hasil panen ketersediaannya juga kita buat positif untuk polarity-nya karena ini mendukung ketersediaannya. Jika hasil panen semakin tinggi maka ketersediaan juga sangat tinggi. Lalu kita ke gagal panen di mana faktornya ada 3 juga teman-teman. Nah, ini kita buat positif dulu polarity-nya. Kenapa? Karena dari faktor ini sangat mendukung untuk gagalnya panen. Yang pertama adalah gangguan hama, yang kedua adalah kurangnya pengairan, di sini juga menjadi faktor positifnya. Nah, lalu juga ada suhu dan iklim. Ini juga faktor positifnya juga. Nah, tapi jangan lupa teman-teman karena gagal panen ini dapat mengurangi atau membuat ketersediaan sirup ini menurun. Nah, ini kita polaritinya gitu. Nah, setelah itu kita langsung ke tingkat permintaan teman-teman, di mana persentase peningkatan ini dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Jika semakin tinggi presentasinya, maka tingkat permintaan juga semakin tinggi. Lalu yang kedua adalah presentasi penurunan. Jika ini merupakan faktor yang tidak mendukung tingkat permintaan, jadi kita membuat polarity negatif. Lalu tingkat permintaan ini ke ketersediaan sirup ini kita buat juga polarity negatif teman-teman, karena jika tingkat permintaan semakin tinggi, maka perusahaan harus memenuhi ketersediaan tersebut dengan ketersediaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita memenuhi, maka tentunya ketersediaan yang ada juga kurang. Ini merupakan causal diagramnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah warnanya, warna dari arrow-nya kita bisa klik kanan aja teman-teman. Lalu kita bisa ubah arrow color-nya sesuai dengan yang kita mau. Jangan sampai arrow-nya tidak kelihatan teman-teman. Misalnya kita ubah ke warna coklat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita kembalikan ke warna biasanya dulu. Biru teman-teman. Oke, ini jangan lupa di-save dulu. Di-save dulu. Nah, kita save aja namanya causal diagram. Oke, setelah di-save, ini kita blok semua atau kita bisa menggunakan Ctrl A. Setelah itu kita klik kanan saja. Maaf teman-teman, sedikit kesalahan. Kita langsung delete aja ini. Kita delete semua. Setelah itu langkah kedua yang kita buat adalah stock flow diagram. Oke teman-teman, langsung aja kita masukkan levelnya ini. Jadi untuk levelnya itu ada 2 teman-teman. Kita akan nanti melihat dari causal diagramnya, kita sesuaikan juga. Yang pertama adalah jumlah permintaan. Lalu yang kedua adalah ketersediaan bahan baku tersebut. Ini teman-teman bisa rapikan, bisa dibesarkan seperti ini. Oke, setelah itu kita membuat rate-nya teman-teman. Jadi rate ini merupakan satu tool di dalam Pensim yang dapat mempengaruhi levelnya. Jadi ini merupakan alur untuk menentukan hasil dari level yang tadi sudah kita buat. Yang pertama adalah peningkatan permintaan. Yang kedua adalah penurunan permintaan. Lalu kita juga buat rate untuk level ketersediaan bahan baku celup. Yang pertama adalah hasil panen, yang kedua adalah gagal panen. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita jangan lupa kita save as dulu. Kenapa? Karena nanti ini akan ada pengumpulan 3 model Vensim. Yang pertama adalah CRD, yang kedua adalah SFD-nya atau stock flow diagram, dan nanti yang ketiga adalah user interface. Biar teman-teman tidak lupa. Oke, setelah itu kita masukkan variabel-variabel pendukungnya. Yang pertama adalah presentasi peningkatan, yang kedua adalah presentasi penurunan. Oke, setelah itu kita juga masukkan variabel pendukung dari hasil panen tersebut. Yang pertama adalah luas lahan, kedua adalah pembukaan struktur, dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi modern. Typo sedikit. Lalu untuk gagal panen juga kita masukkan. Yang pertama adalah gangguan hama, yang kedua adalah kurangnya pengairan, dan yang ketiga adalah suhu dan iklim. Jangan lupa juga kita gunakan arrow sebagai penyambung dari variabel serta rate-nya. Oke, setelah kita masukkan semuanya, bisa kita rapikan seperti tadi. Kalau selalu diagram teman-teman, sama aja.
Ini kita mulai equation-nya. Oke, yang pertama adalah presentasi peningkatan, di mana kita menggunakan equation-nya adalah 0,9, di mana ini merupakan presentasi peningkatannya teman-teman. Jadi untuk tab-nya adalah konstan, karena ia hasil untuk angkanya selalu tetap sama. Untuk presentasi penurunan kita gunakan equation 0,6. Ini jangan diinter teman-teman, kita langsung klik OK aja. Lalu untuk peningkatan permintaan ini pasti auxiliary teman-teman, karena ada proses operasi matematikanya. Ini kita langsung masukkan aja presentasi peningkatan, kita kalinya dengan menggunakan bintang dikali dengan 1000. 1000 ini merupakan kapasitas, merupakan angka untuk permintaan. Lalu kita samakan juga untuk penurunan permintaan, ini presentasi penurunan dikali dengan jumlahnya. Oke, setelah itu kita membuat operasi di levelnya, di mana level ini adalah hasil dari ini teman-teman, hasil dari laju atau rate-nya tadi teman-teman, karena tadi ada operasinya. Nah, ini sudah otomatis teman-teman dari fancy-nya, karena ia sudah membaca dari rate-nya. Nah, untuk initial value-nya kita masukkan aja 3000. Ini 3000 ini melambangkan jumlah T yang harus dipenuhi, karena ini merupakan permintaan. Oke, kita oke aja teman-teman. Setelah itu kita langsung ke ini dulu, ke luas lahan dulu teman-teman. Nah, di luas lahan ini untuk faktor untuk pengalinya kita tes aja teman-teman. Sini aku punya angka 0,5 dikali dengan 2700. Untuk pembukaan terukur ini aku punya angka 0,3 dikali dengan 2500. Nanti ini nggak masalah teman-teman, tab-nya nggak perlu diubah apa-apa, karena nanti tiba-tiba bensin akan berubah otomatis. Oke, lalu satunya adalah penggunaan teknologi modern. Di sini aku punya angka 0,6 dikali dengan 1500. Lalu untuk gangguan hama aku punya angka 0,5 dikali dengan 400. Lalu untuk kurangnya pengairan aku punya angka 0,7 dikali dengan 500. Lalu untuk suhu dan iklim aku punya angka 0,6 dikali 100. Oke teman-teman, di sini mau jelasin juga di sini untuk angka 2700 dan sebagainya tadi itu merupakan hasil dari pandainya teman-teman. Ini akan mempengaruhi untuk jumlah ketersediaannya nanti. Untuk yang di faktor negatifnya teman-teman itu jumlah yang akan berkurang. Setelah itu hasil panen kita langsung gunakan aja ini teman-teman, luas lahan ditambah dengan pembukaan terukur ditambah dengan penggunaan teknologi modern, karena ini merupakan faktornya. Lalu di gagal panen juga kita lakukan yang sama. Oke, setelah itu teman-teman ini merupakan perhitungan yang terakhir, di mana ini yang akan kita gunakan untuk analisis nantinya. Nah, ini sudah otomatis teman-teman. Jadi untuk initial value-nya kita masukkan 3000, dan jangan lupa kita ekuasinya kita tambahkan dengan pengurangan jumlah permintaan teman-teman, karena tadi di klausul kebijakannya untuk tingkat permintaannya itu mempengaruhi dari ketersediaannya. Oke teman-teman, ini sudah selesai semuanya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal blok aja teman-teman dulu. Nah, nanti tinggal simulate aja teman-teman. Ini digunakan untuk menganalisis nanti. Oke, ini akan di-screenshot nanti untuk verifikasi teman-teman. Oke, yes aja semua. Lalu kita blok lagi untuk kita gunakan Ctrl A. Setelah itu kita pencet graph yang ada di analysis tools. Nah, ini teman-teman yang di analisis itu nanti ini akan dimasukkan di jurnal teman-teman. Ini merupakan graf path ya teman-teman. Jadi yang menunjukkan ketersediaan ini merupakan grafik yang turun teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman. Oke, lalu kemudian kita masukkan analisis tool yang bagian table. Nanti teman-teman analisis yang bagian ketersediaan bahan baku teh celup. Ini kelihatan teman-teman, semakin tahun semakin turun. Jika nilainya negatif berarti perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Jika nilainya positif berarti perusahaan itu dapat memenuhi permintaan yang ada sejumlah teh celup seperti ini. Oke, lalu teman-teman untuk penggunaan skenario nanti kan ada 4 skenario teman-teman. Jadi kita langsung aja ke equation lagi teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita meningkatkan persentase peningkatan permintaan teman-teman. Jadi kita ubah dulu ke 1,2. Ini merupakan skenario kedua teman-teman. Jadi teman-teman nanti seperti biasa langsung simulate lagi. Seperti ini, terus nanti teman-teman blok lagi semua, kita lihat grafnya. Lalu kita lihat juga tabelnya, nanti teman-teman lihat perbedaan di ketersediaan bahan baku teh. Itu untuk skenario kedua teman-teman. Lalu untuk skenario ketiga, jangan lupa teman-teman yang di skenario kedua diubah seperti skenario pertama dulu. Lalu di skenario ketiga ini kita meningkatkan rasionya persentase penurunan permintaan. Jadi dari 0,6 jadi 1,1. Oke teman-teman, kita skip lagi lalu kita Ctrl A simulate.
Nah, setelah itu nanti teman-teman kembali lagi ke grafnya, teman-teman lihat perbedaannya dari ketinggiannya, lalu di table pad-nya juga seperti itu teman-teman. Seperti ini ya. Lalu sama juga untuk skenario keempat teman-teman, ini kita ganti dulu seperti skenario 1, setelah itu kita langsung ubah ke penggunaan teknologi modern. Di sini aku mau mengubah dari angka 1500 jadi 1800 teman-teman. Oke, sudah teman-teman, kita skip lagi, Ctrl A, simulate. Ini seperti biasa tadi teman-teman, setelah itu kita Ctrl A lagi, lalu kita lihat grafnya. Ini juga ada perbedaan teman-teman. Lalu kita analisis lagi, di mana letak perbedaannya. Oke, di sini untuk causal breaker, mohon maaf teman-teman, untuk stock flow diagramnya sudah selesai. Lalu langkah terakhir yang kita akan lakukan adalah kita membuat user interface. Oke teman-teman, untuk langkah pertamanya kita equation dulu. Jangan lupa untuk setiap faktor-faktor pengalinya kita hapus semua teman-teman. Di sini kita hapus masing-masing tingkat saja. Setelah itu penurunan kita juga kita hapus menjadi penurunan. Lalu untuk luasan ini semua kita hapus untuk rasio-rasionya. Jangan lupa teman-teman ini untuk semua perkalian ya teman-teman. Jadi hanya kita menyisakan hanya penurunan atau pengurangan saja. Kita cek semua teman-teman. Kalau sudah aman baru kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa di save lagi karena yang tadi itu masih ada faktor pengalinya. Di sini kita langsung save aja ke UI modul 3. Nah, setelah itu yang teman-teman lakukan adalah ini kita buat ini dulu ke view 2. Nah, setelah itu teman-teman langsung ke IO object. Yang pertama adalah kita mengubah tipe objek menjadi output workspace tool. Dengan variabelnya kita pilih saja untuk jumlah permintaan yang pertama. Lalu untuk custom graph-nya atau ininya kita ubah ke graph. Lalu yang kedua adalah kita kembali lagi ke ini untuk workspace tool juga. Kita langsung ke ketersediaan bahan baku kecil. Kita oke aja. Lalu seperti tadi kita ubah ke graph. Lalu yang ketiga adalah sendiri teman-teman. Yang pertama ini kita langsung hasil panen. Setelah itu kita langsung kembali lagi ke customnya, graph-nya ini kita ubah ke graph. Lalu yang terakhir adalah sendiri juga teman-teman gagal panen. Nah, setelah itu outputnya kita ubah ini ke graph teman-teman. Lalu kita masukkan semua faktornya. Ini input slider teman-teman. Yang pertama itu adalah presentasi peningkatan teman-teman. Kita langsung masukkan aja. Kita buat ranging from 0 to 100. Karena presentasi selalu dari 0% sampai 100% untuk increment atau peningkatannya 1%. Nah, ini kita masukkan aja. Lalu yang kedua adalah presentasi penurunan. Jadi kita buat juga 0 sampai 100. Ini satu teman-teman. Ini juga ada di CLD ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita masukkan juga faktor-faktor yang ada di hasil panen gagal panen. Yang pertama adalah plus lagi teman-teman. Ini bebas saja teman-teman masukin yang apa dulu. Cuma kalau aku masukin yang faktor musik dulu teman-teman. Ini sama seperti tadi. Ini sorry teman-teman 3000 ya karena tadi untuk angka yang kita masukkan di perhitungannya bagian levelnya itu kita 3000. Luas lahan teman-teman. Lalu yang kedua adalah pembukaan struktur. Ini juga sama seperti luas lahan tadi 0 sampai 3000. Nilainya 1. Lalu yang ketiga adalah penggunaan teknologi modern. Di sini kita oke aja teman-teman, ranging from 0 to 3000. Untuk increment-nya 1 juga. Sama seperti tadi. Lalu yang kedua adalah faktor negatif. Ketiga adalah faktor negatifnya teman-teman. Ini kita masukkan aja konsum juga teman-teman. Lalu yang pertama adalah gangguan hama. Kita masukkan 0 sampai 3000 untuk increment 1. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengairan 0 sampai 3000 juga teman-teman. Increment juga 1. Lalu yang terakhir adalah suhu dan iklim ya teman-teman. Kita juga samain juga shade settingnya. Oke, ini kenapa sih kita membuat user interface? Jadi kita ingin mengetahui ya teman-teman bagaimana grafiknya nanti yang ada pada tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita escape aja teman-teman, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu jangan lupa teman-teman, kita blok aja semua, tidak bisa. Oke, langsung simulate in the system ya teman-teman. Nah,
Jadi ini seperti biasa juga, ada questionnya untuk verifikasi, ini sudah masuk verifikasi sebelumnya. Nah, jadi yang muncul adalah nilai-nilai seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mengubah sesuai dengan keinginan, jadi bisa kelihatan ya teman-teman, ada naik maupun turun. Ini angka-angkanya merupakan angka-angka dari stock flow dia kami tadi teman-teman. Jika kita lihat view one-nya nanti juga seperti ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti teman-teman langsung dengarkan penjelasan mengenai yang jurnal modul 3. Oke, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan terkait dengan pegangan jurnal. Nah, jadi jangan lupa untuk header-nya diganti volumenya volume 3 karena kita sekarang menuju modul 3 dan nomor revisinya. Jadi kalau pengiriman pertama nomor 1, nanti kalau revisi pertama nomor 2 dan selanjutnya gitu. Untuk halamannya jangan lupa jumlah halaman kalian di jurnal yang kalian kerjakan gitu. Lalu judulnya analisis sistem dinamis pada proses produksi. XXX ini kalian tulis dengan studi kasus kalian masing-masing dengan software-nya software Vensim. Untuk ukuran judul Times New Roman 16. Nah, untuk selanjutnya di sini nama penulis, nama pertama, nama kedua, dan yang ketiga adalah nama dari asli kalian masing-masing dengan font Times New Roman 16. Lalu untuk program studinya jangan lupa. Lalu selanjutnya abstrak. Abstrak di sini terdiri dari 7 sampai 8 kalimat. Kalimat pertama sampai kedua itu merupakan kalimat pendahuluan yang menjelaskan pentingnya penelitian. Lalu untuk dua kalimat selanjutnya merupakan kalimat yang menjelaskan apa yang teman-teman lakukan dan metode apa yang digunakan. Lalu untuk dua kalimat selanjutnya menjelaskan mengenai hasil penelitian dan akhiri dengan satu kalimat penutup. Diperhatikan baik-baik jumlah kalimatnya juga. Nah, untuk fontnya pakai Times New Roman ukuran 10. Jangan lupa di italic semua untuk abstrak. Selanjutnya ada abstrak dalam bahasa Inggris. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Untuk fontnya di sini sudah mulai Times New Roman 11 ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa di pendahuluan ini terdiri dari 4 paragraf yang dimana satu paragrafnya itu terdiri dari 5 kalimat gitu ya. Nah, untuk paragraf 1 itu menjelaskan terkait latar belakang perusahaan yang teman-teman gunakan. Lalu untuk paragraf kedua itu berisi studi kasus atau permasalahan yang kalian pakai di penelitian ini. Lalu untuk paragraf ketiga itu berisi solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan software yang teman-teman gunakan, yakni software Vensim. Lalu untuk paragraf yang terakhir berisi kesimpulan dari pendahuluan berupa tujuan perusahaan melakukan penelitian ini. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Jadi teman-teman mencari beberapa teori terkait dari modul 3 Vensim ini untuk dimasukkan ke tinjauan pustaka. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 sampai 2 halaman saja. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi nanti metode pengambilan datanya itu adalah menggunakan data sekunder ya. Di situ teman-teman hubungkan ke software yang kita gunakan pada modul 3 ini. Nah, ini aku kasih contoh. Jadi pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi teh celup di PT Sikom Jaya ini menggunakan software Vensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi serta mengetahui beberapa skenario yang didapatkan mengenai jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, di sini juga kalian tambahkan sedikit mengenai pengertian dari Vensim itu sendiri. Dan yang kalimat terakhir, ada pengambilan data didapatkan dari data sekunder dari pihak PT Sikomjaya. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software Vensim. Nah, habis itu kita masuk ke 3.1. Jadi 3.1 di sini ada tahap pengumpulan data. Nah, jadi pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, data ini yang akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Gitu. Nah, di sini aku kasih contoh, bisa kalian pakai juga. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari PT Sikomjaya. Nah, ini studi kasus kalian masing-masing yang berlokasi di mana, studi kasus kalian masing-masing yang memproduksi apa gitu ya.
dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Nah, data yang kita gunakan adalah satu yakni data real ketersediaan apa dari studi kasus kalian ya gitu. Lalu selanjutnya ada 3.2. 3.2 di sini merupakan tahap pengolahan data. Jadi tahap pengolahan data ini nanti berisi flowchart. Jangan lupa flowchart, habis itu dikasih penjelasan di bawahnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini, untuk 4.1 kita ada model konseptual. Jadi, kalian tulis sesuai itu ya. Dalam sistem dinamis terdapat beberapa hal sebelum berlanjut ke tahap simulasi. Yang pertama ada causal loop diagram. Jadi, poin ini nanti ditampilkan gambar causal loop diagram pada studi kasus. Nah, ukuran gambarnya itu kalian sesuaiin sama margin. Jadi, kanan kirinya itu pas marginnya gitu ya. Untuk tingginya nanti kan pasti menyesuaikan sendiri gitu. Habis itu, setelah gambar ditampilkan nanti, kalian jelasin mengenai causal loop diagram itu. Habis itu kalian jelasin juga ada feedback positif sama negatif feedbacknya juga. Jadi pada setiap kasus. Ini udah aku jelasin juga di materi terkait plus minus feedback ini. Habis itu jangan lupa nomor gambar, keterangan gambarnya. Habis itu yang B itu ada stock flow diagram. Jadi pada poin ini ditampilkan gambar stock flow diagram sesuai dengan studi kasus kalian, hasil running dari software fencingnya itu sendiri. Nanti gambarnya juga jangan lupa mengikuti sesuai margin. Habis itu jelaskan sedikit tentang stock flow diagram, mengenai variabel-variabel yang memang mempengaruhi dari sistem dinamis pada proses produksi di studi kasus kalian itu. Gitu. Jangan lupa keterangan gambarnya juga ya. Habis itu selanjutnya 4.2 ada formulasi model. Nah, formulasi model adalah penentuan model matematika dengan memasukkan hubungan antar variabel menjadi persamaan matematika. Nah, buatlah tabel rumusan model yang akan disimulasikan. Gitu. Jadi, misal kalian formulasi model ini bisa kalian tulis sampai matematika. Gini aja ya. Untuk buatlah tabel rumusan model, itu nggak perlu ditulis. Lalu, yang A, tabel formulasi model. Di sini, ini tabel 4 titik. Sorry. Ini tabel 4 titik sekian. Jadi ini nanti kalian isi ya, ini kan contohnya satu, jumlah permintaan itu nanti kalau di inputnya itu tipenya level, dengan rumus equation-nya adalah peningkatan kualitas dikurangi penurunan kualitas. Nah, nanti itu ada beberapa equation yang akan kalian masukkan. Nah, itu kalian tulis di tabel formulasi model ini, gitu ya. Nah, jangan lupa, font di dalam tabel itu ukuran Times New Roman 10. Oke? Nah, untuk yang B, di sini ada pembuatan skenario. Jadi jelaskan mengenai skenario yang akan dibuat. Jadi kayak buat narasi aja gitu, skenario yang nanti kita berikan di studi kasus gitu. Lalu 4.3 ada verifikasi dan validasi. Jadi nanti pada subbab ini akan ditampilkan data mentah yang akan diolah, perhitungan manual, dan juga analisa. Gitu. Nanti kalian di sini jelaskan sedikit terkait verifikasi dan validasi itu apa. Habis itu kata-kata ini jangan lupa ditulis. Dalam penelitian ini didapatkan nilai verifikasi dari aktivitas produksi tes celup pada PT Sikom Jaya. Yang A, verifikasi. Nah, ini bisa kalian langsung copy aja sampai sebagai berikut. Nah, ini nanti hasil screenshot dari verifikasinya. Kalian letakkan gambar ini dengan ukuran 3,5 cm aja, nggak usah terlalu gede. Habis itu jangan lupa keterangan gambarnya. Nah, yang selanjutnya ada validasi. Nah, model validasi ini nantinya ada tahun-tahun dari studi kasus kalian, habis itu data real system dan data simulasi. Nah, data simulasi ini nanti hasil dari software Pensimnya. Nah, untuk data real system ini nanti akan kalian asumsikan gitu, tapi tidak jauh dari angka hasil simulasi gitu. Habis itu kalian olah menggunakan rumus persen error sama rumus persen error dari data empiris, dari data hasil simulasi sama persen error dari standar deviasi gitu. Jadi nanti rumusnya tinggal kalian masukin aja. Nah, selanjutnya ada output simulasi.
Jadi nanti hasil pengolahan data, skenario-skenario, itu kalian masukkan di sini. Jadi kalau ini kalian tulis saja langsung, output simulasi dari aktivitas produksi teh celup pada PT Sikom Jaya dapat dilihat pada gambar bawah ini. Nah, ini kalian sesuaikan sama studi kasus kalian ya. Misalnya kalian produksi apa di PT apa gitu. Habis itu masukkan modelnya gitu. Output simulasi ini nanti berupa stock flow diagram. Nah, ini selanjutnya ada skenario satu. Jadi nanti pada studi kasus itu kita berikan 4 skenario. Nanti kalian masukkan skenario satu, hasil grafitnya berapa, grafik padnya berapa. Habis itu kalian analisa ini tuh grafiknya naik atau turun di tahun berapa gitu. Setelah itu hasil tabel padnya juga. Jadi kalian lihat nanti dapatnya di tahun 2023 itu berapa ton, 2024 itu berapa ton, sampai 2000, kalau kalian sampai 2029 itu nanti berapa ton gitu. Oke, nanti habis itu kalian lanjutkan sampai skenario 2 sampai skenario 4 itu dengan eh, seperti itu juga. Jadi ada grafik pad sama tabel pad gitu. Nah, selanjutnya ada user interface. Jadi user interface ini nanti kalian berikan hasil eh struktur diagram yang udah ada angkanya ini. Jadi kalau yang di hasil output tadi cukup struktur diagram yang normal aja. Jadi kalau habis kalian running itu nanti ada struktur diagram yang emang di sini tuh udah ada angkanya gitu. Jadi nanti di user interface kalian masukin itu sama hasil ini grafik sama input slidernya. Jangan lupa ukuran gambarnya nanti sesuaiin margin aja gitu. Habis itu kalian analisa, jadi ada stock flow diagram sama user interface yang bisa di-adjust oleh pengguna gitu. Yang fungsinya apa? Nah, fungsinya itu sehingga mudah menjalankan si program simulasi dinamis itu sendiri. Habis itu ada analisa output. Jadi analisanya nanti kalian dari 4 skenario itu manakah skenario yang terbaik gitu. Jadi kalian jelaskan dari hasil output 4 skenario di atas, misal skenario satu merupakan skenario terbaik karena total kesediaan teh di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun sekian nanti tadi sebesar berapa ton sesuai dengan tabel pad tadi. Habis itu kalian tambahkan dengan kata-kata kalian sendiri apa yang menyebabkan persediaan itu, misalnya berlebih atau kurang itu kalian jelaskan. Nah, misalnya ini aku kasih contoh bahwa persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah barang yang disimpan lama, kualitasnya tentu akan berubah, dan sebagainya. Habis itu terakhir, berikan saran untuk permasalahan yang ada. Gitu. Jadi lebih ke permasalahan tentang produknya itu. Gitu. Terakhir ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya di sini, jangan lupa awal kalimat, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah, ini juga kalian berikan mana dari 4 skenario tadi, skenario yang terbaik itu yang mana, dengan hasilnya berapa, itu kalian sebutkan semua. Habis itu berikan saran terhadap si perusahaan itu gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Jadi kalian jangan lupa daftar pustakanya minimal 2 buku, 2 jurnal. Gitu. Nanti untuk referensinya minimal tahun 2019. Kalau bisa jangan sampai ambil dari internet, modul ajar maupun skripsi ya. Terus daftar pustakanya jangan lupa pakai apa style dan tujuh gitu. Untuk contoh formatnya udah ada di sini gitu. Terus ini jangan lupa, oh ya, untuk uh, marginnya tetap ya sesuai pada biasanya, before after, auto fit. Terus ini, nah untuk khusus modul 3 ini, nanti itu karena ini cukup banyak, jadi minimalnya itu 12 halaman dan maksimal 14 halaman. Jadi khusus modul 3 ini aja, karena memang ada beberapa gambar yang harus dimasukkan di modul 3 ini. Gitu. Mungkin sekian dari penjelasan kita terkait modul 3 Fensim ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Eh, jadi kalau ada yang mau ditanyakan,
silakan nanti waktu praktikum kalian bertanya. Jadi tanyakan apapun yang memang kalian belum paham, sehingga nanti kalau waktu pengerjaan kalian nggak kebingungan gitu. Oke, see you di praktikum.